Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan namo buddhaya. Para pemirsa yang saya kasihi, dalam kesempatan ini saya akan berbagi tentang pesan spirit dari organ hati dan empedu supaya hidup kita bisa menjadi lebih sehat dan panjang umur. Para pemirsa sekalian yang saya kasihi, hati yang kita miliki kiranya memiliki nilai spirit atau nilai filosofi secara spiritual. Nah, nilai spiritnya tersebut berupa pesan-pesan singkat. Nah, pesan singkatnya itu di mana nama dari organ hati dari segi kata itu merupakan sebuah singkatan yang mana kalau dipanjangkan dari organ hati tersebut, kiranya pesan spirit dari organ hati kita bisa diketahui secara lebih jelas ya. Nah, kata hati itu setiap hurufnya saya panjangkan jadi hanya atma tujuan iman. Tujuan iman artinya tujuan dalam berkeyakinan yang ada di dalam hati kita supaya hidup kita bisa menjadi lebih sehat dan panjang umur. Mengenai pesan spirit dari organ hati yaitu hanya atma tujuan iman, itu kiranya sesuai dengan salah satu bunyi ayat atau sloka dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 10 ayat 20 yang bunyinya seperti ini. Aku adalah atma, hai Gudakesa, yang bersemayam dalam hati setiap makhluk. Aku adalah permulaan, pertengahan, dan akhir dari makhluk semua. Sesuai dengan ayat ini atau sloka ini, Tuhan yang menjelmakan dirinya sebagai Sri Krishna yang dikenal sebagai sosok awatara menyatakan hakikat dari Tuhan itu sendiri adalah atma atau roh yang ada dalam hati setiap makhluk. Nah, sesuai dengan ayat ini atau sloka ini, kiranya sangat tepatlah pesan spirit dari organ hati kita yaitu hanya atma tujuan iman, karena Tuhan adalah atma itu sendiri yang ada dalam hati kita masing-masing. Tepat sekali sasarannya pesan dari organ hati kita. Kemudian dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 24 bunyi seperti ini, Allah itu roh, para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, ayat ini, ayat Injil Yohanes bab 4 ayat 24 itu menegaskan lagi bahwa Allah atau Sang Yang Widi atau Tuhan itu adalah roh kita, adalah atma. Atma yang ada dalam hati para penyembah yang benar Kalau kita meyakini atma atau roh itu digolongkan sebagai penyembah yang benar. Penyembah yang benar. Karena apa? Karena sesuai dengan sloka Bhagavad bab 10 sloka 20 kan gitu Aku adalah atma bersemayam dalam hati setiap makhluk. Jadi benarlah kita. Tuhan itu adalah atma atau roh. Tuhan itu adalah roh ada dalam hati kita. Kita meyakini atma tergolong sebagai penyembah yang benar. Nah, kemudian satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa di organ hati kita secara biologis secara fisik, organ hati kita ketahui kan tempatnya pembakaran sari-sari makanan yang dikenal dengan metabolisme untuk dijadikan tenaga. Nah, ini namanya pembakaran itu kan berhubungan dengan fungsi api. Dalam hal ini Tuhan yang ada dalam hati kita yang hakikatnya sebagai atma atau roh itu merupakan api api kehidupan yang mencernakan sari-sari makanan untuk dirubah menjadi tenaga. Nah, roh ada Tuhan yang ada dalam diri sebagai atma atau sebagai roh itu
merupakan api kehidupan bagaikan perapian dari busi sepeda motor yang membakar bensin atau pertalite untuk dirubah menjadi tenaga. Kiranya demikian pula atma atau roh merupakan api di dalam diri kita. Nah, sehubungan dengan atma atau roh yang ada dalam hati kita sebagai api pencernaan ya, itu kiranya sesuai dengan sebuah sloka atau ayat dari kitab suci Bhagavad Gita bab 15 sloka 14 yang bunyinya seperti ini. Aku adalah api, setelah berada dalam tubuh manusia aku cernakan 4 jenis makanan gitu ya. Itu bunyi sloka dari Bhagavad Gita bab 15 sloka 14. Nah, itu sudah jelas Tuhan adalah api. Setelah berada dalam tubuh manusia menyatu dengan pernapasan kita yang buat adanya napas kita bisa keluar masuk. Itu tandanya ada Tuhan di dalam hati kita yang menggerakkan napas kita. Tuhan dalam hati kita itulah roh, itulah atma. Jadi dia yang menggerakkan. Kalau roh sudah meninggalkan badan, otomatis di hidung kita yang berupa sudah seperti mayat, udah jadi mayat gitu ya, tidak ada tanda-tanda napas keluar masuk, pasti hampa, tidak ada. Itu karena tidak ada roh, tidak ada atma dalam hati kita sebagai penggeraknya. Nah, satu hal ini sesuai dengan sloka ini atau ayat ini, aku cernakan 4 jenis makanan. Jadi makanan di dalam hati kita, di organ hati kita dicernakan oleh roh itu sendiri ya. Nah, secara umum dalam dunia biologis ini fungsi dari organ hati kita adalah tempatnya berlangsungnya metabolisme atau pembakaran sari-sari makanan. Ini sebagai tempat, ibaratnya ini kompornya dia. Sementara atma adalah api dalam kompor yang berfungsi untuk pembakaran sari-sari makanan sehingga kita ada tenaga. Nah, para desa yang saya kasihi, meyakini keberadaan roh yang ada di dalam hati kita sebagai api kehidupan itu, kebenarannya itu bagaikan kita membawa atau memasukkan kayu bakar pada api dalam tungku ya. Nah, kalau kita masukkan kayu bakar pada api dalam tungku yang tentunya kayu kering, maka api yang ada dalam tungku akan menyala membesar perlahan-lahan. Demikian pula kalau kita meyakini atma yang ada dalam diri kita yang merupakan hakikat Tuhan itu sendiri ya, yang adanya di dalam hati kita, itu akan memungkinkan api roh kita, api atma kita membesar, kembali membesar. Nah, kayu yang sebagai bahan bakar dari api dalam tungku itu memiliki makna. Dalam istilah Bali, kayu itu menunjukkan kayu. Jadi dalam hal ini kemauan kita untuk meyakini roh ada dalam diri kita itu adalah sebagai bahan bakarnya untuk membesarkan nyala api roh kita. Sementara kayu dalam bahasa Indonesia memiliki pesan, kalau yakin ucapkan nama Tuhan itu kepanjangan dari kata kayu. Jadi kalau kita yakin pada Tuhan yang ada dalam diri, kita ucapkan nama Tuhan berulang-ulang. Nah, ini cara upaya kita yang dapat dilakukan biar nyala api roh membesar. Nah, inilah manfaatnya disebut penyembahan benar ya. Kita meyakini roh atma dalam diri, tujuannya supaya api roh kita membesar. Nanti kalau sudah membesar kembali, maka pencernaan di dalam diri kita, dalam tubuh kita itu berlangsung sempurna sehingga tenaga kembali bisa fit, kembali bisa bangkit ya. Dari awal duluan bisa bangkit kalau api roh kita besarkan dengan keyakinan pada roh itu sendiri ya. Nah, dalam kehidupan ini ketika ada orang yang loyo-loyoan, tenaganya loyo, padahal sudah makan secukupnya, itu pertanda api roh di dalam diri kita itu mengecil bahkan perapian pada busi motor kecil. Kalau kecil perapian pada busi motor, otomatis pembakaran bensin itu tidak berlangsung lama sehingga
motor tersendat-sendat. Begitu juga kalau api roh kita sudah nyalanya padam, mengecil, maka tenaga pasti loyo-loyoan walaupun kita mengkonsumsi makanan secukupnya, bahkan mungkin makanan produk-produk makanan kesehatan dari luar negeri kita konsumsi, tetap saja tenaga kita loyo-loyoan. Karena itu supaya kita punya tenaga bangkit, penting kita meyakini roh, meyakini alma biar apinya tambah membesar. Nah, itu pemahaman saya tentang keyakinan sesuai dengan mengikuti pesan dari organ hati. Kemudian empedu. Empedu memiliki pesan sesuai kepanjangan kata empedu, yaitu eling, meditasi, pelebur duka lara. Nah, ini meditasi itu merupakan sebuah cara untuk meyakini atma atau roh yang ada dalam hati kita dengan mendiamkan pikiran supaya pikirannya bisa menyatu dengan atma kita bagaikan empedu menempel pada organ hati kita. Tentu meditasinya diawali dengan memandang titik ya, sesuai dengan saya mempraktekkan meditasi. Nah, ketika pikiran sudah diam, tidak berkutik, menyatu dengan atma, maka di sana kuasa roh atau kuasa atma akan bekerja untuk melebur segala duka lara yang dialami kita ya, yang buat hidup kita kepahitan. Benar kan? Kalau kita sedang dirundung duka lara, kita merasakan hidup itu betapa pahitnya, bagaikan rasa empedu yang pahit rasanya. Nah, ketika kita dalam hidup sudah bosan dengan kehidupan yang penuh dengan duka lara, seseorang harus eling meditasi sebagai pelebur duka lara. Dengan meditasi membuat pikiran kita dibeningkan, diberikan cairan bening oleh sang roh itu sendiri yang buat pikiran kita bening bagaikan warna empedu yang kebiru-biruan. Nah, cairan roh yang beningkan pikiran itu kemudian merasuk ke seluruh tubuh kita sehingga kita jadi orang bisa memiliki golongan darah biru. Artinya ada aliran energi rohani, energi atma ke seluruh tubuh, sehingga ya itulah ada istilah golongan darah biru gitu ya. Nah, kemudian empedu itu memiliki nama lain nyali. Nyali artinya kalau diartikan itu keberanian. Jadi dalam hal ini lewat bermeditasi dengan tekun pikiran sampai menyatu dengan roh. Nah, persatuan pikiran dengan roh ini yang memungkinkan kita punya keberanian ya. Keberanian dalam diri kita bangkit, dalam artian keberanian tentunya berlandaskan etika atau norma gitu ya. Kemudian nyali yang diartikan keberanian ini juga memiliki pesan. Kalau kita melakoni laku meditasi untuk meyakini atma, itu sedikit tidaknya kita harus punya nyali, punya keberanian untuk bermeditasi di tempat-tempat sepi, di tempat-tempat yang dipandang keramat, mungkin di bawah pohon. Karena apa? Dengan meditasi tempat seperti itu akan memungkinkan pikiran kita mudah sekali diam, pikiran kita mudah sekali beningnya, pikiran kita mudah sekali menyatunya dengan atma yang ada dalam hati kita, yang nantinya memungkinkan hidup kita dengan segera terasa seger, terasa pokoknya enak rasanya tubuh gitu habis meditasi di tempat-tempat seperti itu. Nah, ini dibutuhkan nyali, punya keberanian, dan juga memang dalam kehidupan menjalani laku meditasi dalam hidup bermasyarakat yang mana masalah hanya tahunya tradisi, yang tidak paham dengan meditasi, kita harus punya nyali, punya keberanian untuk menjalani, walaupun mungkin entah nanti digunjingkan oleh masyarakat, itu harus punya nyali. Tapi keberanian bukan menentang mereka, berani menghadapi tantangan hidup lah gitu. Bahwa memang menjalani meditasi itu penuh dengan tantangan, tetapi itulah karena kepahitan hidup sudah terasa pahit sekali, tidak ada jalan lain, tidak ada alternatif lain untuk menghilangkan kepahitan hidup akibat duka lara, mau tidak mau harus punya keberanian bermeditasi untuk mengakhiri duka lara yang kita alami dalam kehidupan ini. Kita tidak peduli kata orang dibilang gitu, tidak peduli.
Toh mereka-mereka yang sehat, masih sehat, dia bisa menghina kita, mencemooh, mempermainkan kita. Di kemudian hari mereka juga akan mengalami kepahitan hidup. Mereka juga akan menderita. Mereka itu tidak luput dari duka lara, karena kelahiran ini kelahiran duka, kehidupan duka, kematian pun duka gitu. Ada juga istilah kita berduka itu suka duka lara pati. Jadi semua ini semua manusia itu berbekal suka duka lara pati. Sekarang yang merasa suka mengejek kita, di kemudian hari juga mereka akan duka, mereka akan merasakan kepahitan. Jadi kenapa itu terlalu dipusingkan orang-orang yang kiranya mengejek atau mempermainkan diri? Jangan dipusingkan, sebab mereka juga akan kena duka lara di kemudian hari. Memang sekarang sih enggak, di kemudian hari akan kena gitu ya. Nah, pemirsa, itulah dulu cerita saya sehubungan dengan pesan spirit dari organ organ hati dan empedu ya. Lain kali cerita saya akan lanjutkan dengan pesan spirit dari organ jantung, paru-paru, ginjal, dan otak. Saya akhiri dulu cerita ini, dan tentunya saya sebagai manusia biasa tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Karena itu dari cerita ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala apa yang saya katakan atau saya sampaikan mungkin kurang begitu berkenan. Oke, saya akhiri dengan ucapan Om Santi Santi.